Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan-tujuan apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari bab ini. Jadi, kita akan masuk ke dalam bab 3 mengenai berpikir kritis, di mana tujuan-tujuannya adalah anak-anak ibu mampu membaca Quran Surah Al Imran ayat 190 sampai dengan 191 beserta dengan hadis tentang berpikir kritis. Tujuan yang kedua adalah anak-anak ibu mampu menganalisis Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta dengan hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah Ananda semua dapat menghafalkan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang terakhir adalah Ananda semua mampu memahami dan mempraktikkan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk yang pertama, silahkan Ananda semua pahami dulu pada kolom membuka relung hati. Silahkan Andini dibacakan, tolong nak. Terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari kolom membuka relung kalbu? Silahkan Dion. Silahkan Andi. Baik, semua tanggapan-tanggapan dari anak-anak ibu sangat bagus ya. Jadi, ibu pikir anak-anak ibu sudah mengerti sedikit tentang berpikir kritis. Jadi, ibu akan menggunakan media Infocus sebagai media pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir dengan sadar, dengan akal sehat, mengenai apa saja, proses-proses apa saja, suatu kejadian apa saja yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita berpikir bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana proses itu terjadi, bagaimana jalan dia bisa menjadi seperti itu, diharapkan kita mampu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah mengetahui bagaimana dia terbentuk, apa tujuan dia terbentuk. Karena itu semua adalah ciptaan-ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kepada Bella silakan dibaca, Ananda. Baiklah, terima kasih. Untuk terjemahannya silakan dibaca, Dion. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu mengapresiasi ya bacaan dari anak-anak ibu mengenai ayat suci Al-Quran sudah sangat bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, sesuai dengan kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, ada yang bisa menjelaskan apa itu berpikir kritis dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191?
Oke, silahkan Cynthia. Bagus ya. Silahkan Andi. Bagus ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini. Jadi, Allah itu menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Itu semua ada tujuannya. Allah tidak menciptakan sekecil makhluk pun, satu bakteri pun tanpa ada manfaatnya. Seperti contoh pergantian malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pergantian malam dan siang untuk apa? Ada yang tahu? Oke, untuk jika malam kita beristirahat, jika siang kita bekerja. Bagus ya. Jadi Allah juga menciptakan pergantian siang dan malam itu untuk kita para manusia dapat mengetahui dan menentukan waktu, pertukaran waktu. 1 kali 24 jam, 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, 1 kali setahun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam itu banyak sekali tujuannya ya Ananda semua. Baiklah, selanjutnya silahkan dibacakan Andini hadis Rasulullah mengenai berpikir kritis. Baik, terima kasih Ananda. Terjemahannya akan Ibu bacakan sendiri, artinya maksudnya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksikan dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Ada yang mengerti? Ada yang mengetahui tidak di antara Ananda Ibu mengenai apa kandungan dari sabda Rasulullah ini? Ada yang mengetahui anak-anak Ibu? Oke. Baiklah. Ibu akan menjelaskan mengenai makna dari hadis Rasulullah ini, di mana di dalam hadis ini kita disuruh untuk mengintrospeksi diri dan kita disuruh untuk beramal, di mana kita melakukan itu setelah kita berpikir kritis. Contohnya seperti siang dan malam tadi, kita memikirkan Allah menciptakan siang dan malam untuk kami para manusia mengetahui dan menentukan waktu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu pun tanpa ada manfaat dan tujuannya. Begitu juga kita para manusia. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Apakah kita berfoya-foya saja? Apakah kita bermain-main saja? Apakah kita boleh meninggalkan sholat? Tentu tidak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk bersenantiasa bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat nanti di kehidupan akhirat nanti, besok di kehidupan akhirat besok, kita bisa berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk orang yang bermalas-malasan, untuk orang yang senantiasa menunda-nunda waktu sholatnya, untuk orang yang senantiasa dia selalu berpikir, aku masih hidup lama, aku masih muda, aku sehat, aku kaya raya.
Dia tidak tahu apakah dia akan mati besok, apakah dia akan mati hari ini. Ketika dia tidak menjalankan ibadahnya, ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak berpuasa, na'udzubillahi min zalik, dia akan berada di tempat yang serendah-rendahnya di yaumil akhir nanti. Summa na'udzubillah. Nah, setelah Ananda semua mengetahui apa itu berpikiran kritis, apa itu manfaat, apa itu kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, apa itu kandungan dari hadis Rasulullah, selanjutnya kita pasti bertanya-tanya, apakah manfaat dari kita berpikiran kritis? Sebelum ibu memaparkannya di slide, ibu ingin anak-anak ibu, Ananda semua, ada yang tahu bagaimana itu manfaat dari berpikir kritis. Silahkan. Baiklah, semua jawabannya sangat bagus-bagus ya. Ibu sangat senang sekali dan mengapresiasi sekali kelas ini, karena kelas ini paling aktif, kelas ini paling pintar, kelas ini paling banyak pengetahuan dan peningkatannya. Di antara manfaat berpikir kritis itu, kita dapat menangkap hikmah dan makna daripada semua ciptaan yang Allah ciptakan di bumi ini. Baik di bumi, di langit, di laut, kita bisa menangkap makna dan hikmahnya. Kenapa dia terbentuk? Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai alasannya. Kemudian yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Jadi, kita menggunakan alam itu seperlunya saja. Jangan sampai kita itu takabur. Kita menggunakannya berlebihan. Itu dapat memicu banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan iptek. Nah, salah satunya tadi pergantian siang dan malam. Jika kita tidak berpikiran kritis, jika manusia tidak berpikiran kritis, tentu kita sekarang tidak memiliki waktu, bukan? Kita hanya mengandalkan, jika matahari sudah tepat berada di atas kita, maka sudah dapat waktu zuhur. Kita pastinya seperti itu. Tapi berkat pengembangan iptek, kita bisa memiliki jam. Kita bisa mengetahui, jam 1, setengah 1 zuhur. Jadi, semua ciptaan Allah jika dikembangkan, jika diteliti oleh para ahli yang ahli di dalamnya, yang lebih ahli lagi pada bidangnya, maka akan sangat membantu bagi kehidupan manusia. Kemudian, apa perilaku orang yang telah berpikir kritis? Perilaku orang yang berpikir kritis itu adalah dia selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa cukup, senantiasa menghargai apa yang Allah berikan kepada dia, anugerah apa yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda semua, dia telah berpikir kritis mengenai kenapa sih nyamuk itu diciptakan, padahal nyamuk itu menjengkelkan, padahal aku tidak suka digigit oleh nyamuk, tanganku bisa benjol-benjol, dia mengambil darahku. Tapi di balik itu semua, Allah menciptakan nyamuk untuk makanan cicak. Allah itu adil, Ananda semua, sangat adil. Kemudian yang kedua, kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta bagi manusia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kita dapat menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi melakukan penelitian untuk menciptakan misteri penciptaan alam. Seperti penciptaan alam yang 6 dimensi ya, kalau nggak salah Ibu. 6 dimensi, dimulai dari terbenturnya
Big Bang ya, namanya Big Bang. Terus dia itu mulai terbentuk sedikit demi sedikit, bertemunya molekul-molekul, menjadi atom-atom, dan terbentuknya bumi sampai sekarang. Baiklah, untuk itu Ibu ingin Ananda semua membentuk kelompok. Jadi karena kita sudah 4 baris begini, Ibu mudah ya menentukannya. Jadi dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Jadi Ibu akan membagikan atau menayangkan video. Jadi kita akan menonton video pada pertemuan kali ini yang berdurasi sekitar 10 menit. Jadi setiap kelompok akan mencatat dan nanti akan dideskripsikan di depan apa saja manfaat-manfaat dari yang kita tonton ini. Langsung saja Ibu akan putarkan videonya. Baik, Ibu akan berikan waktu 5 menit cukup kali ya untuk menulis. Ibu kasih waktu 5 menit untuk Ananda semua mencatat mengenai kandungan-kandungan dan makna-makna dari video tersebut. Silahkan Ananda semua dicatat ya, kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Baiklah, waktu sudah habis Ananda semua waktu sudah habis. So, silahkan dari kelompok 1, perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi daripada kelompok. Terima kasih Ananda, kelompok 2. Terima kasih Ananda, kelompok 3. Terima kasih Ananda, kelompok 4. Terima kasih Ananda. Jadi Ibu mengapresiasi sekali ya tanggapan-tanggapan dari keempat kelompok yang sangat bagus sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu pikir Ananda semua sudah mengerti dan sudah memahami apa itu berpikiran kritis. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, Ibu ingin Ananda semua membuka dan mencatat bab untuk besok mengenai demokrasi. Ibu akan cek minggu depan apakah catatannya ada atau tidak. Baik, demikian pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita dan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Ketua pimpin doa untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.